Haleluya. Ya, shalom. Shalom. Shalom semua. Kekasih Tuhan, luar biasa hari ini. Ya, kita masih bisa ibadah. Kita harus mengucap syukur. Ya, kita harus mengucap syukur. Kita masih bisa ibadah, kita masih bisa memuji Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Ya, dan mari kita akan belajar ya pada pagi siang hari ini, kekasih Tuhan, ya. Share screen sudah dibuka, ya. Itu judulnya ya. Semua bisa menyimak ya. Kita akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Ya, judul firman Tuhan pada hari ini adalah Keep on Fire, ya. Terjemahannya adalah tetaplah terbakar. Ya. Apa ini yang tetap terbakar? Ya, kita akan pelajari apa yang sebetulnya harus tetap terbakar. Tetapi saya mau beritahu bahwa ini adalah salah satu kehendak Tuhan atau salah satu maunya Tuhan untuk terjadi di dalam hidup kita. Salah satu kehendak dan maunya Tuhan yang terpenting. Kehendak Tuhan ada beberapa, ada banyak. Salah satu yang terpenting, yang Tuhan mau ada terus di dalam hidup kita, yaitu firman pada pagi hari ini. Tetaplah terbakar. Keep on fire. Ya, mari kita akan baca firman Tuhan ya di dalam Ibrani 12 ayat 24. Next. Ya. Ibrani 12 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wow, ya. Juga ini ya, tapi ini firman Tuhan ya. Berikutnya, ayat berikutnya. Ulangan 4 ayat 24 ya. Mari kita juga baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Wow. Ya. Inilah firman Tuhan dari Perjanjian Lama saya ambil, kemudian dari Perjanjian Baru, ya. Kalau ada ayat yang diulang di Perjanjian Lama dan diulang di Perjanjian Baru, itu artinya penting, ya. Artinya ada pengulangan, ya. Nah, ini adalah salah satu sifat dan karakter Tuhan. Ya, ternyata Tuhan kita punya karakter sebagai api, bukan sekedar api lilin ya. Api lilin kecil. Ini api yang menghanguskan. Artinya api yang besar, api yang membakar, ya, menghanguskan. Dan juga Allah yang cemburu, ya. Wah, apa ini artinya? Ini yang akan kita pelajari. Kasih Tuhan, kita harus mengerti betul karakter Tuhan yang satu ini. Kalau kita nggak ngerti karakter Tuhan yang satu ini, kita belum mengenal Tuhan dengan lebih baik. Ya, mari kita akan lihat arti dari 2 ayat firman Tuhan ini. Next. Nah, inilah artinya. Arti yang pertama. Api yang menghanguskan. Apa itu api yang menghanguskan? Tuhan tidak pernah kompromi ya dengan hal-hal di luar kekudusannya atau dengan hal-hal yang bertentangan dengan kekudusannya. Apa itu? Yaitu segala dosa, segala kejahatan, dan segala penyembahan berhala. Baik yang masih berupa pikiran, baik masih berupa di dalam hati maupun sudah terjadi sebagai tindakan, yaitu segala dosa, kejahatan, penyembahan berhala, Tuhan tidak kompromi. Ya, katakan bersama dengan saya 2, 3. Tuhan tidak kompromi. Wah, ya, betul-betul. Tuhan adalah sebagai api yang akan membakar segala sesuatu di luar kekudusan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusannya.
Ya, ini arti yang pertama dari api yang menghanguskan. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh. Sekarang arti yang kedua. Next. Nah, kok ada ya tulisan Allah yang cemburu? Ya, Allah yang cemburu adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita berpaling dari Dia. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengasihi dalam tanda kutip T-nya kecil Tuhan yang lain. Ya, kekasih Tuhan. Tuhan ini punya sifat memang cemburu. Ya, Dia benar-benar tidak mau kita ini mengasihi sesuatu atau hal-hal tertentu melebihi mengasihi Tuhan. Ini maksudnya. Ya, betul-betul jangan sampai di dalam hati kita, di dalam fokus hidup kita, kita ini lebih mengasihi sesuatu yang lain. Next. Ya, kenapa? Nah, karena Tuhan terlalu sayang dengan kita. Mari baca bersama dengan saya. 2, 3. Karena Tuhan terlalu sayang dengan kita. Amin. Luar biasa, ya. Makanya Dia ini menjadi Tuhan yang benar-benar cemburu, ya. Dia nggak mau kita ini kalau diibaratkan, diilustrasikan, kalau orang sedang pacaran, nggak mau ada, maaf, pacar nomor 2, pacar nomor 3, enak aja ya. Kalau yang namanya orang atau sepasang kekasih, ya hanya ada satu pria dan satu wanita. Ya. Nah, dari dua sifat dan karakter Tuhan ini, maka kita sekarang lihat, next. Ya, berdasarkan firman di atas, Roh Kudus. Ya, minggu kemarin saya sudah jelaskan Tuhan di era perjanjian baru adalah Tuhan Roh Kudus. Ya, Dia penghibur, parakletos, penolong, dan pemimpin. Ya. Nah, dengan sifat Roh Kudus yang api yang menghanguskan, karakter Roh Kudus yang bicara Allah yang cemburu, maka Dia akan selalu membawa hidup kita kepada 3 hal ini. Ya, kita akan belajar 3 hal yang sangat penting di dalam hidup kita supaya kita ngerti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Ya, next, yang pertama. Iya, yang pertama, pengudusan. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 8. Ya, kita baca bersama-sama. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, nah, Roh Kudus itu terus-menerus tidak pernah bosan. Saya tulis di situ untuk menegur, kemudian untuk menemplak, untuk menasehati kita, baik akan dosa, baik akan pelanggaran kita, ya, supaya kita bertobat. Ya. Nah, di sini dikatakan pengudusan. Ya. Pengudusan ini tadi di awal sudah diceritakan, sudah dituliskan bahwa Tuhan itu kudus. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kudus, Tuhan nggak bisa masuk. Ya. Tuhan nggak bisa bercampur seperti air dan api. Air dan api kalau ketemu, pasti salah satu unsurnya ada yang hancur. Betul? Ya, kekasih Tuhan. Ya. Begitu juga Tuhan kudus. Kalau ada sesuatu yang tidak kudus, ya dua-duanya nggak bisa tinggal bersama. Harus ada satu yang hancur. Nah, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita, saya mau tekankan, karena Roh Kudus ada, diam, dan tinggal, dan manunggal di dalam hati dan hidup kita. Maka Roh Kudus tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah bosan dan terus-menerus. Ada dosa, pasti Dia akan menemplak hidup kita. Ya, pasti Dia akan menemplak hidup kita. Jadi, mari kita ini
harus menjadi kudus seperti Tuhan. Next. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, ya, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ya, nah, buka hati kita, Bapak Ibu, untuk dalam hal pengudusan ini, kekasih Tuhan, buka hati kita. Ya, pekalah terhadap suara Roh Kudus. Ya, semakin cepat kita mendengar suara Roh Kudus dan bertobat, semakin peka sebetulnya hidup kita untuk mendengar suara Roh Kudus dalam hal Dia menegur dan menemplak kita. Ya, ada satu orang pernah bertanya pada saya, dia ngomong gini, toh nggak mungkinlah kita kudus seperti Tuhan. Ya, saya mau beritahu bahwa itu mungkin. Ya, jadi saya ngomong sama anak muda itu mungkin. Ah, masa iya? Dia bilang, iya. Sebab kalau Tuhan berfirman atau Tuhan memberi perintah, maka Dia akan memberikan kita kekuatan ilahi untuk kita mampu melakukannya. Jadi ini satu tips ya, kasih Tuhan. Saya sering sekali berdoa, saya sering sekali mengucapkan ini. Tuhan, beri aku kekuatan ilahi yang daripadamu untuk aku melakukan firman-firman-Mu. Untuk aku menjadi pelaku firman. Ya, beri aku kekuatan ilahi. Sebab saya tahu tidak mungkin saya melakukan firman dengan kekuatan manusia. Tidak mungkin. Jadi kita harus minta. Dan permintaan yang seperti itu akan sangat disukai oleh Tuhan. Ya, nah, jadi mari buka hati kita. Pengudusan harus terjadi di dalam hidup kita. Ya, supaya nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan masuk ke dalam bilangan orang-orang yang diangkat sebelum aniaya, alias rapture. Ya, mari kita akan masuk yang kedua. Ya, next. Iya, pemurnian. Mari kita baca dulu ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bergembiralah, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 6 ini lucu ya. Di situ dikatakan bahwa kita ini akan berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Tapi awalnya ditulis bergembiralah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, pemurnian bicara bahwa Tuhan dengan api yang menghanguskan itu akan memurnikan hidup kita. Seperti emas, saya rasa semua kekasih Tuhan mengerti untuk mendapatkan emas murni harus melalui proses pembakaran dengan derajat yang tinggi dan lama. Kenapa? Supaya unsur logam atau unsur yang lain yang nempel di emas itu akan hancur. Baik itu tembaga, baik itu perak, baik itu apapun ya, tanah apapun, semua akan hancur oleh api. Nanti yang tinggal apa? Yang tinggal hanya emas. Ya, maka di sini dikatakan ayat 7 untuk membuktikan kemurnian imanmu yang digambarkan oleh firman Tuhan seperti emas yang murni, ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, ya, jadi kita tahu sekarang bahwa Tuhan akan memurnikan kita. Next.
Nah, Roh Kudus akan memakai segala cara. Termasuk di dalamnya apa? Penderitaan, kesulitan, masalah, untuk membakar habis segala hal yang menghalangi kita untuk bisa muncul sebagai emas murni. Ini yang dimaksud ayat 6 tadi. Ayat 6 tadi kan ngomong bergembiralah kalau kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bukan Tuhan jahat, bukan. Kok pakai segala cara, bukan. Ya, karena memang terkadang Tuhan harus memakai penderitaan, kesulitan, dan masalah untuk bisa membakar habis segala hal yang menghalangi kita untuk bisa muncul sebagai emas murni. Apa itu emas murni? Next. Nah, kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu bicara emas murni di dalam hidup kita. Supaya lebih jelas saya mau kesaksian. Ya, secara cepat aja ya. Kekasih Tuhan, saya bertobat itu di semester 2. Waktu saya kuliah itu kurang lebih tahun 94. Ya. Dengan cepat saya bergabung dengan sebuah gereja, kemudian saya menjadi pelayan Tuhan, bahkan saya sudah menjadi koordinator misi. Saya sudah jalan-jalan, ya, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, semua ya, saya sudah jalan-jalan dalam rangka mengirimkan misionaris-misionaris, ya. Kemudian setelah selesai kuliah, saya bekerja dan Tuhan berkati saya luar biasa. Saya punya banyak usaha, ya, bukan cuma satu. Saya punya banyak usaha, ya. Tetapi apa yang terjadi? Saya menjadi sombong, ya. Saya menjadi keras kepala. Saya merasa menjadi orang yang paling pinter, ya. Saudara, kalau orang sudah pinter itu pasti rasanya paling pinter, ya. Sudah merasa paling hebat. Akhirnya Tuhan izinkan, dalam tanda kutip, izinkan. Izinkan apa? Seluruh usaha saya bangkrut. Ya. Habis. Semua habis. Ya, aduh. Harta benda yang saya miliki habis. Ya. Sampai saya sudah betul-betul di titik nol. Dan saya sudah pernah mau bunuh diri segala, saudara, ya, sebetulnya, ya. Puji Tuhan, di titik-titik itu saya ketemu dengan Pak Yosua, ya. Tuhan tuh baik memang kok, ya. Ya. Singkat cerita, di dalam titik nadir atau titik nol dalam hidup saya, disitulah saya mengerti. Disitulah Tuhan bicara jelas di dalam hidup saya. Ya, disitulah saya mengerti bahwa saya begitu sombong, saya begitu angkuh, seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ngapain sih Tuhan itu kok, maaf ya, seakan-akan jahat, bangsa Israel diputer-puterin di padang gurun 40 tahun, ngapain? Emang Tuhan kurang kerjaan apa? Bukan ya, kekasih Tuhan, bukan itu. Bukan Tuhan kurang kerjaan, bukan juga Tuhan seakan-akan jahat, tidak. Tapi memang bangsa Israel itu keras kepala. Firman Tuhan jelas menulis bangsa yang tegar tengkuk. Seperti saya juga. Tuhan izinkan. Kalau nggak dihabisin semua harta benda saya, mungkin saya nggak bertobat-tobat. Nah, ini satu contoh kesaksian bagaimana Roh Kudus akan memakai segala cara. Karena Roh Kudus adalah api yang menghanguskan untuk bakar habis semua yang menghalangi untuk kita bisa mencapai panggilan Tuhan. Amin. Jadi jangan terlalu alergi lah sama penderitaan, kesulitan, dan masalah, ya. Pencobaan. Jangan terlalu alergi, ya. Tetapi lebih baik kita sering introspeksi diri, bergaul karib dengan Roh Kudus, supaya tidak terlalu ditekan habis seperti saya. Sampai titik nadir baru saya sadar. Ya, oke, itu pemurnian supaya kita paham. Ingat baik-baik, Roh Kudus adalah api yang menghanguskan, yang akan
bakar segala apapun yang menghalangi hidup kita. Kenapa? Karena Dia terlalu sayang pada kita. Karena Amin. Dia sungguh-sungguh mau hidup kita seturut kehendak Tuhan. Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga, Roh Kudus adalah api dan merupakan gairah Tuhan. Wow. Gairah Tuhan. Kita baca dulu ayatnya. Yohanes 2 ayat 17b. Sebab ada tertulis, mari kita baca sama-sama 2-3. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Wow. Ternyata Tuhan menginginkan kita ini mencintai Tuhan. Kata rumahmu ini karena diambil dari perjanjian lama, sebetulnya bicara tentang bagaimana kita mencintai hadirat Tuhan, mencintai kehadiran Tuhan. Itu menghanguskan aku. Next. Nah, api cinta Tuhan kepada kita itu tidak pernah padam. Katakan bersama saya, 2-3, tidak pernah padam. Khotbah minggu-minggu kemarin saya sudah jelaskan. Cinta Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Tidak akan pernah padam. Masalahnya, yang padam siapa? Adakah kita juga menjaga agar hati dan hidup kita selalu terbakar oleh api cintanya? Pihak Tuhan nggak pernah padam. Yang sering paham, saudara dan saya. Ya, makanya kita belajar hari ini. Ya, karakter Tuhan, api yang menghanguskan, bicara tentang api cinta Tuhan, gairah Tuhan kepada setiap pribadi manusia, ya. Nah, mari kita baca ayat Roma 12 ayat 11 next. Wah, itu gambarnya bagus sekali itu ya. Nah, ada orang terbakar hatinya ya, dadanya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan bersama dengan saya 2-3, rohmu menyala-nyala. Ya, ini maunya Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang rohmu harus menyala-nyala. Mari kita lihat apa definisi dari roh yang menyala-nyala. Next. Iya, roh yang menyala-nyala ada suatu keinginan yang membara, sangat kuat, sungguh-sungguh, penuh semangat, antusias tinggi untuk apa? Menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya ilustrasikan simpel aja lah. Saya yakin kekasih Tuhan di tempat ini semua pernah ngalami ya. Saya juga pernah ngalami. Waktu kita jatuh cinta ya, terutama jatuh cinta yang pertama kali ya itu pada ya mungkin SMA atau ya pokoknya ABG itu ya. Pada waktu kita jatuh cinta ya, maka kita akan punya keinginan yang kuat untuk selalu menyenangkan pasangan kita. Betul apa betul kekasih Tuhan? Ya. Wah, mulai cari tahu kesukaannya baju apa, warnanya apa, makanan kesukaannya apa. Wah, semua dicari. Kalau perlu tiap hari kirimin makanan. Waduh. Bahkan dulu saya katakan, saya siap jadi supirmu. Mau kemanapun engkau pergi, kuhantar. Waduh, lewat gunung, lewat tembah, kuhantar. Ya, terlalu lebay ya. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi, kalau kita mencintai Tuhan, maka seperti itulah kita ingin selalu menyenangkan dan melakukan kehendak-Nya. Saudara, kita nggak mungkin akan menyenangkan Tuhan kalau kita tidak punya dasar mencintai Dia. Saya ulangi, camkan baik-baik. Untuk menyenangkan Tuhan, kita harus punya dasar mencintai Dia. Kalau tidak, maaf, nonsen. Kenapa? Tuhan nggak kelihatan. Sama yang kelihatan aja belum tentu kita bisa menyenangkan kok. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat. Apalagi sama yang tidak kelihatan. Ya,
Itu roh yang menyala-nyala. Hari ini saya mau katakan, saya sambung sedikit kesaksian saya. Kalau mau dibandingkan masalah harta yang saya punya dengan saya dulu, aduh, sekarang saya sedikit punyanya. Tapi saya berbahagia. Kenapa? Karena saya tahu saya ada di track yang benar. Karena saya tahu sekali saya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saya tahu sekali Tuhan sedang pakai saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Menyenangkan Tuhan dan itu melakukan kehendak-Nya. Dan saya sedang tunggu Pentakosta ketiga. Karena saya menjadi prajurit Tuhan di garis depan untuk membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Apakah saudara mau ikut dengan saya? Ayo, kita akan menjadi orang-orang yang membawa jiwa-jiwa pada Kristus. Amin. Oke. Wah, terusin ya, ini waktunya udah cepat sekali. Ya, mari, next. Wah, terlalu bersemangat ini ya. Jadi waktunya kok cepat sekali, saya bingung ya. Jadi ya. Apa respon kita? Ya, apa respon kita? Kita masuk bagian penutup ya. Next. Iya. Mari kita baca di dalam Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Yuk kita lihat artinya, ya. Next. Ya, dalam era perjanjian baru saat ini, mezbah bicara hati dan hidup kita sebagai orang percaya. Kayu dan korban bakaran adalah komitmen kita, disiplin rohani kita. Orang percaya untuk punya usaha untuk dekat dengan Tuhan. Makanya ayat di atas ditulis tiap pagi. Saya mau dorong Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Ayo, tiap pagi. Kalau nggak bisa pagi ya cari jam siang, sore, malam boleh. Tapi kalau bisa pagi. Ya, saat teduh, doa, ujian penyembahan, renungin firman. Ya, tadi lagunya renungkan firman-Mu siang dan malam dan seterusnya. Ya, ayo saya dorong. Tuhan mau api itu tetap ada di dalam hidup kita. Ditulis ayatnya jelas ke dalam Imamat 6 ayat 12. Api harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Ya. Ayo, kita ini sebagai kayu. Bagian kita adalah menjaga api cinta Tuhan itu tidak padam di dalam hidup kita. Next. Iya, ya. Menjaga api Roh Kudus adalah bagian kita, ya. Kekasih Tuhan, camkan baik-baik, bukan bagiannya Tuhan, bagian kita menjaga api Roh Kudus, menjaga api cinta Tuhan. Next. Jadi, ayo, saya mau dorong betul, tetap setia, ya. Setiap hari untuk saat teduh, ya. Doa, pujian, penyembahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mau dorong, saya mau encourage. Ini bukan sebuah perintah dari saya, bukan, tapi saya mau kekasih Tuhan. Yang hari ini kendor, yang hari ini mungkin sudah lama nggak baca firman Tuhan, nggak renungin firman Tuhan, jarang berdoa. Saya mau, ayo kita kembali. Ini penting sekali di dalam hidup kita. Bertobat. Ya, mulai kembali saat teduh, mulai kembali merenungkan firman Tuhan. Aktivitas boleh apapun sibuknya kita, tapi saya saat ini mendorong dengan kasih Kristus. Ini hal terpenting di dalam hidup kita. Ya, supaya kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Next. Ya, nah, menjaga api Roh Kudus adalah bagian kita, ya.
Next. Nah, bergaul karib dengan Roh Kudus harus menjadi fokus kita setiap hari. Next, saya sudah sampaikan ini. Tunduk dan taat pada tuntunan Roh Kudus menjadi prioritas utama kita. Kekasih Tuhan, yang ingin saya bagikan begini. Bayar harga. Ya. Bayar harga. Ya, kadang memang kita bangun, kita beraktivitas, itu sudah ada di dalam kepala kita pada waktu kita bangun. Tapi saya mau beritahu, bayar harga. Ya. Dengerin Roh Kudus ngomong apa hari ini. Ya. Dan mulai taat. Ya. Memang manusia ini kadang, kalau saya bilang keras kepala, kalau bahasa Jawa itu ngeyel. Ya. Ngeyel tahu ya. Keras kepala ya. Suka memberontak gitu ya. Tapi mari kita bayar harga. Kalau kita tidak pernah doa, kalau kita jarang doa, jarang muji Tuhan, jarang renungin firman, saya akan pastikan untuk tunduk dan taat pada tuntunan Roh Kudus menjadi hal yang sulit bagi kita. Saya ulangi, untuk tunduk dan taat pada tuntunan Roh Kudus akan menjadi hal yang sulit saat kita tidak bayar harga. Ya, mari. Tuhan mau kita jadi emas murni. Ya, Tuhan mau kita keluar sebagai emas murni. Emas murni bicara orang-orang yang mengerti betul apa panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Next. Ya, tetaplah terbakar. Inilah khotbah kita pada pagi siang hari ini. Tetaplah terbakar oleh api Roh Kudus. Keep on fire, ya. Tetap terbakar. Ini menjadi satu dari kehendak Tuhan yang penting yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Next. Gambarnya bagus ya. Itu ya. Gambarnya bagus ya. Ada orang terbakar, apinya kemana-mana, menyambar kemana-mana.